Oke, pada video kali ini saya akan melakukan uji konsistensi dengan metode lain, yaitu RAPS ya teman-teman. Rescale Adjust Partial Sum, kurang partial sum di sini. Jadi RAPS ini digunakan untuk uji konsistensi data pada individual station atau stasiun hujan yang cuma satu. Atau biasanya itu digunakan pakai data yang asalnya dari data satelit, teman-teman. Jadi caranya seperti ini rumusnya. Bisa dilihat nanti pada akhirnya akan didapat nilai dari ini Hy per N hitung sama Hy per N-nya syarat statistiknya. Kalau misalkan dia lebih kecil, maka nanti dikatakan masih dalam batasan konsisten untuk datanya. Kalau nanti lebih besar Hy per N-nya ini, maka datanya tuh udah nggak konsisten lagi dengan derajat kepercayaan ini. Oke, bisa langsung saya praktekkan saja. Dan di sini saya mempunyai data seperti ini, data curah hujan ya, dari satelit ya, misalkan seperti ini. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat beberapa keperluan parameter di sini. Ada jumlah, kemudian rata, banyak data, terus parameter-parameter yang ada di sini. Kayak ini D-nya nanti Q hitung. Karena ini kan DJ ini salah satu parameter pokok yang dibuat buat mencari nilai ini SK bintang 2 ini. Terus kita buat DY. Nah, sementara ini dulu. Ini kita rapikan, kita merger across saja. Sini kita pakai sum. Oke. Sini pakai average. Ini pakai count. Dan seperti ini, di sini kita buat nilai curah hujannya ini dikurangi nilai rata. Jadi R min rata. Jadi kita subscribe-kan saja. Ini sama dengan curah hujan ini dikurangi ini. Kita kunci error ratanya. Bisa kita drag. Oh, salah ini. Rata bukan jumlah. Maaf. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita membuat ini SK, rumus dari SK bintang seperti ini. Jadi nanti kita buat di kolom selanjutnya di samping R-nya ini. SK bintang tuh sebenarnya sama aja sama R rata, R min R rata yang bintang 1 ini. Jadi kita sama dengankan saja di sini. Oke. Kemudian kita cari
nilai dy kuadratnya ini. Kan rumusnya SK bintang nih kan tadi, xi min x bar x rata tata curahnya. Kalau dy seperti ini. dy sama dengan ininya dikuadratkan kita kurung dulu per banyak data. Kita kunci ya. Rumusnya bener ya kan. Oh ya, ini di kuadrat ya. Superscript. Kemudian setelah dua-duanya ini diketahui, kita cari SK2 bintangnya. SK bintang-bintang. Ini seperti ini. Nah, rumusnya ini kan dy. Jadi dy-nya ini kita dy kan sebenarnya jumlah dari sigmanya ini per n. Jadi dy di sini itu kita samakan terlebih dahulu yang di kuadratnya ini, kita jumlah. Nah, bentar kita rapikan ya. Jumlah nah dy-nya ini akar kan ini dy kuadrat terus jadi dy, kita akarkan pakai function sqrt sel ini. Dapat kan udah. Kemudian kita nyari SK bintangnya. SK bintang rumusnya SK ini per dy, kita F4. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari mutlak dari SK2 bintangnya. Nah, kita copy aja. Nilai absolut kita kasih seperti ini. Pakai function abs. Oke, kalau sudah seperti ini, kita cari nilai key-nya, key hitung.
ini max dari SK bintang, max dari absolut SK bintang. Jadi kita buat di sini ya, hitung. Ini kita subscribe-kan saja. Itu sama dengan max dari absolutnya ini. Kemudian untuk R hitung, R max dari SK bintang dikurangi min SK bintang. R hitung sama dengan max dari SK bintang kurang max dari SK bintang kita kurangi min dari SK bintang juga. Kita enter. Kalau sudah, kita buat yang sesuai nih, kan nanti dibandingkan sama nilai ininya kan. Ini kan Q per N pangkat setengah. Jadi Q per N pangkat setengah hitung. Ini kita superscriptkan yang ini, kemudian yang ini kita subscriptkan. Nah, kita copy untuk nilai R nya. Sama dengan ini per banyaknya data dipangkatin 0,5. Oke. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Kita rapikan terlebih dahulu. Dan kita ke kesimpulannya, kita buat kesimpulannya. Kesimpulan. Di sini ada alfa sebagai derajat kepercayaan, kemudian di sini keterangan. Ini ada 1%, kita pakai 1%, ini 5%. Kita rapikan. Kita buat ini logikanya. Bentar. Ini kita inikan dulu aja. Kita buat ambilnya dulu. Buat ininya ya. Oke, kita rapikan. Ininya berarti kalau 1% yang 99, datanya ada 10. Ini kalau yang ini 95 R.
ini 5% pakai 95, ini sama pakai 10,8. Ini keyboard saya sering error. Nah, kita buat keterangannya tadi gini, pakai if ya, if ini kan syaratnya ada 2, jadi dan kedua syaratnya harus dipenuhi agar diterima. Jadi if n kita pakai n karena ada 2 data yang harus dipenuhi syaratnya. Jadi nilai dari key yang hitung ini sampai harus lebih kecil dari sini. Kemudian R-nya hitung ini maaf, ini pakai koma ya, bukan titik koma. Yang sini harus juga lebih kecil dari ini I20 yang sininya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tutup dulu, tutup kurung. Kalau diterima berarti data konsisten, kalau enggak berarti data tidak konsisten. Oke. Nah, data konsisten. Kita buat juga, kita kunci aja ini. Oke. Yang 5% juga pasti konsisten. Kalau 1%-nya konsisten, pasti konsisten. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, buat pengujian kualitas data ya untuk uji konsistensi metode RAPS. Jadi ini metode selain yang kurva massa ganda ya. Yang kurva massa ganda kan harus 3 stasiun, kalau ini 1 stasiun itu bisa untuk menguji konsisten datanya atau enggak. Oke, sekian video kali ini, nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.